Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua? Ya, puji Tuhan, tentunya adik-adik dan ibu dalam kondisi selalu dalam sukacita Tuhan ya. Mengucap syukur kita boleh dipertemukan kembali di pagi hari ini, sekalipun kita masih dalam suasana yang sama seperti minggu-minggu yang lalu. Tanpa mengurangi sukacita kita, marilah kita akan memulai pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita sudah mulai masuk pelajaran yang terakhir untuk materi pelajaran di tahap yang pertama ya. Kita triwulan yang pertama sudah terakhir untuk pelajaran yang ke-13, yang kita akan belajar tentang bagaimana hidup rajin dalam penantian. Tetapi sebelumnya ibu akan ingatkan adik-adik, sebelum kita belajar firman Tuhan, adik-adik tentunya sudah menyiapkan Alkitabnya dan juga persembahan yang akan kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan rasa syukur kita atas segala berkat dan penyertaannya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita akan sama-sama berdoa. Selamat pagi Tuhan, mengucap syukur untuk segala berkat penyertaan-Mu pada kami sekalian. Ya Tuhan, kami akan belajar pelajaran sekolah minggu Tuhan. Biarkanlah penyertaan-Mu yang akan mengurapi setiap akal pikiran kami, sehingga kami mampu untuk mengerti setiap apa yang kami pelajari, sehingga kami mampu menjalankannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami, untuk teman-teman kami yang saat ini mungkin belum bisa bersama-sama belajar dengan kami, tapi kami yakin dan percaya kasih dan penyertaan-Mu selalu untuk kami sekalian. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya apabila kita saat ini akan mengulang apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Adik-adik tentunya masih sedikit mengingat. Nah, ibu akan mereview sedikit apa yang sudah kita pelajari pada minggu lalu. Nah, pada minggu lalu kita diajarkan bagaimana kita harus menjadi seseorang, menjadi manusia, menjadi umat yang waspada, harus selalu waspada. Mengapa? Karena apa? Sebelum hari Tuhan tiba, banyak sekali ditandai banyaknya kedurhakaan yang terjadi di muka bumi ini ya. Bahkan ada di antara umat manusia yang ingin menyamai Tuhan. Nah, sehingga kita sebagai umatnya Tuhan, yang umat yang percaya, kita perlu mengenali ciri-ciri manusia yang durhaka itu seperti apa ya. Lalu setelah kita tahu bagaimana sikap kita, apakah kita itu akan menjauhi atau kita berdiam diri saja. Tentunya tugas kita adalah untuk saling mengingatkan satu sama lain supaya tidak menuju kepada kedurhakaan yang ada. Kita boleh saat melihat teman kita, saudara kita, atau lingkungan kita melakukan satu sikap yang mengarah kepada kedurhakaan, kita sudah wajib hukumnya untuk mengingatkan mereka atau menegur mereka. Kalau kita tidak berani, kita bisa menyampaikan kepada orang yang lebih tua dari kita supaya mereka membantu kita untuk menyampaikan kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut kembali ke jalannya Tuhan. Seperti itu ya adik-adik pelajaran kita di minggu lalu. Demikian juga pada minggu ini kita juga akan belajar yang mengarah ke sana tetapi berbeda. Ya, kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang hidup rajin dalam penantian. Ya, nanti kita akan bersama-sama pelajari, tapi sebelumnya kita akan nyanyikan satu lagu pujian, Hidup Adalah Kesempatan. Kemudian kita akan sama-sama baca nats firman Tuhan dari 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-15. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekuntum bunga di pagi hari, mekar indah harum di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga bila panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami.
Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia, dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca nats firman Tuhan. Kita hari ini juga akan belajar bagaimana hidup rajin di dalam penantian. Nah, adik-adik pernah tidak mendengar kata ora et labora, bekerja sambil berdoa? Ya, kalau kita mendengar itu seringkali dilakukan dalam kegiatan olahraga atau di dalam satu pertandingan atau perlombaan seperti itu. Tetapi kita juga harus bisa melakukan itu dalam kehidupan keseharian kita. Tentunya ya, tidak hanya bisa mengerti artinya, mengetahui dan pernah mendengar saja, tetapi bagaimana kita mampu untuk melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana supaya kita mampu melakukan itu? Yaitu yang pertama, berkaitan dengan hidup rajin dalam penantian, yaitu memahami bagaimana cara yang benar saat kita menanti kedatangan hari Tuhan. Wah, memahami cara yang benar saat menanti. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama, seperti yang kita sampaikan tadi, ora et labora. Yang pertama adalah kita tekun berdoa. Nah, mengapa seperti itu? Ya, Paulus pada waktu itu mengingatkan kepada jemaatnya di Tesalonika bagaimana mereka dalam menjalani kehidupan mereka selama menanti kedatangan Tuhan. Nah, di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang pertama sampai dengan 15 dinyatakan bahwa Paulus menasihatkan kepada jemaat-jemaat di sana untuk selalu berdoa. Untuk siapa? Mereka dinasihatkan untuk selalu berdoa bagi hamba-hamba Tuhan dan bagi para penginjil. Mengapa? Tentunya agar supaya firman Tuhan yang diberitakan bertumbuh dan orang yang mendengar firman Tuhan itu menjadi percaya. Ya, kalau kita mendoakan mereka, mendoakan para penginjil, mendoakan para hamba-hamba Tuhan, itu tujuannya supaya apa? Mereka senantiasa mampu untuk mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan kabar keselamatan, sehingga apa yang mereka sampaikan itu bisa didengar oleh banyak orang, seperti itu ya. Sehingga kita berdoa tidak hanya berfokus untuk diri sendiri adik-adik, tetapi saat kita berdoa pun kita juga harus berpikir untuk orang lain. Itu yang pertama, kita harus rajin berdoa, yaitu mendoakan para hamba-hamba Tuhan dan para penginjil. Yang kedua, kita harus tekun untuk berbuat baik. Nah, bagaimana caranya kita saat menanti kedatangan Tuhan kita
terus bekerja. Ya, kita saat menanti kedatangan Tuhan tidak hanya menunggu saja, tidak hanya berpangku tangan saja, tetapi kita harus terus rajin. Ayat yang pertama sampai 15 ini adalah nasihat supaya apa? Supaya jemaat di Tesalonika tidak hanya tidak hanya memperhatikan kebutuhan jasmani mereka saja, tidak hanya memperhatikan kebutuhan rohani mereka saja, tetapi pada waktu mereka memperhatikan kebutuhan mereka secara rohani, sekaligus mereka juga akan memperhatikan kebutuhan mereka secara jasmani. Ya, mereka kebanyakan di Tesalonika bermalas-malasan, banyak yang bermalas-malasan, banyak yang tidak mau bekerja, banyak yang tidak tertib, banyak yang memikirkan kepentingannya sendiri, adik-adik, sehingga Paulus menasihatkan kepada jemaat di sana bahwa mereka diharapkan untuk selain mereka berdoa, mereka juga harus bekerja, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Apa yang mereka sudah lakukan dengan bersemangat, dengan rajin mereka bekerja, mereka juga tidak boleh lupa bahwa apa yang mereka lakukan itu juga harus untuk memberkati orang lain, seperti itu. Sehingga apa yang diharapkan bisa membawa manfaat untuk banyak orang, ya, tidak hanya diri sendiri tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, berdoa dan bekerja itu, adik-adik, dua hal atau dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Mengapa? Kalau orang hanya bekerja saja tidak berdoa, ya hasilnya tidak akan baik. Tetapi orang bekerja saja tidak berdoa juga tidak akan menghasilkan apapun, semuanya akan sia-sia. Nah, dua kata ini supaya kita dimaksudkan, ya, supaya kita bisa selalu bersyukur. Kalau kita sudah berdoa, kita mau bekerja secara giat, kita mau bekerja secara semangat, kita menghasilkan sesuatu dan kita bisa memberkati sekitar kita. Akhirnya apa? Dengan doa kita diharapkan mampu untuk bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan, ya. Sehingga dari apa yang kita lakukan itu, kita mampu bersyukur, kita akhirnya menjadi seseorang yang tidak angkuh, kita menjadi seseorang yang tidak sombong, menjadi seseorang yang tidak malas alias rajin. Lalu akhirnya kita mau menghargai setiap berkat-berkat Tuhan yang kita sudah dapatkan. Nah, seperti itu. Kita semua tahu, adik-adik, bahwa kesuksesan itu tidak datang begitu saja. Kesuksesan itu dimulai dari mimpi, ya. Dari mimpi yang menjadi sebuah kenyataan. Apakah mimpi itu akan bisa menjadi sebuah kenyataan tanpa diupayakan? Ya, tidak akan bisa. Tentunya mimpi itu harus diupayakan. Nah, Tuhan sangat menyukai mereka yang mau bekerja keras. Nah, adik-adik tentunya juga ingin Tuhan mengasihi kita sekalian. Oleh karena itu, karena Tuhan mengasihi orang yang bekerja keras, saat ini juga kita menyadari bahwa kita butuh Tuhan. Oleh karena itu, mari kita harus bekerja keras untuk mencapai ke tahap yang lebih baik lagi, ke tahap yang lebih tinggi lagi, sehingga berkat Tuhan itu selalu ada untuk kita, begitu ya adik-adik. Tetapi panggilan Tuhan, ingat sekali lagi, panggilan Tuhan adalah untuk kita mampu mengubahkan tidak hanya diri sendiri, tetapi bisa juga untuk mengubah orang lain. Jadi berkat kita itu tidak hanya mengubah kita sendiri, tetapi harus bisa mengubah orang lain juga, sehingga bisa maju bersama kita, adik-adik, ya. Lalu langkah apa lagi yang harus kita lakukan? Yaitu memutuskan. Kalau tadi kita sudah mampu untuk memahami caranya, sekarang kita harus mampu untuk memutuskan bagaimana cara yang benar di dalam menanti datangnya hari Tuhan. Nah, adik-adik, ada satu pertanyaan yang kita bisa jawab secara masing-masing, yaitu manakah pernyataan yang benar, akan selamat bila berbuat baik, ataukah berbuat baik
karena sudah diselamatkan. Nah, menurut adik-adik mana yang benar? Nah, ini ada sedikit penjelasan dari Ibu ya. Setelah kita diselamatkan oleh Tuhan karena percaya kepada Yesus, kita menyatakan rasa syukur kita atas keselamatan tersebut dengan bersemangat melakukan perbuatan yang baik ya. Karena kita sudah diselamatkan, kita menjadi bersemangat untuk melakukan perbuatan baik. Agar apa adik-adik? Ya, supaya apa yang kita lakukan itu berguna seperti tadi Ibu sudah sampaikan, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berguna untuk orang lain juga. Kita bisa memberkati diri sendiri, juga memberkati orang lain. Nah, itu karena Tuhan sudah memberkati kita. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sebagai orang beriman, kita harus bertanggung jawab terhadap hidup kita dengan mempunyai tindakan atau sikap yang benar ya, mempunyai tindakan dan perbuatan yang benar. Tentunya benar itu menurut takaran yang sudah ada menurut aturan yang berlaku, seperti itu ya. Iman dan perbuatan itu tidak pernah akan bisa dipisahkan ya. Iman dan perbuatan itu akan menjadi satu. Karena apa? Orang yang sudah beriman otomatis dia akan mempunyai perbuatan atau perilaku atau sikap yang baik. Tetapi untuk mengarah ke sana, kita harus menjadi orang percaya terlebih dahulu. Orang percaya itu yang mau menjalankan apa yang menjadi aturan yang diberlakukan. Nah, apakah adik-adik sudah menjadi orang percaya? Katakan pasti adik-adik pasti mengatakan sudah. Tetapi apakah adik-adik sudah beriman? Nah, itu yang bisa menjawab adalah diri kita sendiri, ya. Nah, adik-adik, ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan berkaitan dengan itu di belakang nanti. Nah, sebelumnya, kita sebelum mengakhiri tahun ini ya, kita mempunyai satu tekad. Tentunya ya, tekadnya seperti apa? Nah, kita akan melakukan satu perbuatan yang nantinya akan kita tandai untuk diri kita. Saya mau melakukan sesuatu, tetapi sebelumnya adik-adik marilah kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan kita dari Yakobus 2 ayat yang ke-26. Nanti adik-adik berikutnya bisa menghafal sendiri ya. Mari kita buka Alkitab kita baca ayat hafalan kita dari Yakobus 2 ayat yang ke-26. Kalau adik-adik pakai HP Android ya silahkan bisa langsung dibuka. Mari kita baca bersama-sama Yakobus 2 ayat yang ke-26, yaitu sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, begitu adik-adik. Nah, ada satu hal yang Ibu mau sampaikan kepada adik-adik. Kira-kira apa yang adik-adik sudah mempunyai? Kemarin Ibu sudah menyampaikan kepada adik-adik ada beberapa list yang harus kita isi. Puji Tuhan ya, ada satu adik kita yang sudah mulai mengisi. Kita bisa lihat ya, kalau ada adik-adik yang belum selesai mengisi, segera kita isi, mempunyai satu ketetapan hati, mempunyai satu komitmen untuk bisa melakukan itu. Oke, adik-adik, terima kasih. Kita hari ini sudah bersama-sama belajar firman Tuhan. Kiranya apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa menjadikan kehidupan kita semakin baik. Ya, sebelum kita mengakhiri, kita akan menyimpan dulu persembahan kita supaya nanti bisa kita bawa di dalam pada waktu kita beracara di gereja. Mari sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah belajar firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami pelajari hari ini semakin menguatkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang menjadi semakin kuat di dalam iman kepercayaan kami. Tuhan Yesus, kami selalu
Mohon berkat penyertaan dan kasih-Mu sehingga kami mampu menjalankan apa yang menjadi tugas kami untuk menyongsong kehadiran-Mu, kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.